Baik lagi bersama aku, Reni Septianisi. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai uji hipotesis. Nah, di sini saya akan membahas bagaimana sih cara-caranya dan juga hasil outputnya gimana. Di sini saya masih menggunakan buku panduan dari dosen saya yaitu Bapak Alexandi. Masih menggunakan buku ini karena di sini tuh udah emang lengkap banget. Nah, gak usah panjang lebar, kita langsung aja melakukan ujinya. Check it out. Nah, hipotesis ini merupakan pernyataan sementara namun dapat diuji. Nah, hipotesis dibuat dari teori yang menjadi dasar model konseptual. Nah, hipotesis juga merupakan hubungan yang diperkirakan secara logis antara dua variabel atau lebih yang ditunjukkan dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji. Nah, hipotesis ini memiliki beberapa fungsi penting, yaitu yang pertama, hipotesis memberikan petunjuk dalam penelitian. Kedua, hipotesis mengidentifikasi fakta yang relevan dan yang tidak relevan. Yang ketiga, hipotesis menunjukkan bentuk desain penelitian manakah yang paling relevan. Yang keempat, hipotesis memberikan kerangka kerja untuk membuat kesimpulan dari temuan yang diperoleh. Untuk melakukan ujinya, langkah-langkahnya itu kita terlebih dahulu masuk ke variabel view. Nah, di sini kita membuat variabelnya y, x1, x2, x3 dan juga x4. Seperti biasa, desimal kita ubah menjadi 0. Lalu measure kita ubah menjadi scale. Lalu kita ke data view. Nah, di sini sudah terdapat variabel yang tadi kita buat. Kita masukkan data dari Excel. Kita copy paste. Nah, jika sudah, selanjutnya kita klik Analyze, lalu Regression, lalu klik Linear. Nah, akan muncul seperti ini. Untuk kolom dependen kita isi dengan variabel Y, dan independen kita isi dengan variabel X1, X2, X3 dan juga X4. Nah, akan muncul output seperti ini. Nah, dari sini UJF ini dalam kolom ANOVA dependen variabel Y. Nah, berdasarkan perbandingan F statistik dengan F table, H0 sama dengan jika nilai F statistik kurang dari F table, HA jika nilai F statistik lebih dari F table. Nah, jika F statistik kurang dari F table, maka gagal menolak H0, yang artinya variabel independen X secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependennya. Namun sebaliknya, jika F statistik lebih dari F table,
maka H0 ditolak, yang artinya variabel independen X secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen Y. Nah, berdasarkan probabilitas, H0 jika nilai signifikasi lebih dari 0,05, nah jika HA nilai signifikasinya kurang dari 0,05. Nah, jika nilai signifikasi lebih dari 0,05, maka gagal menolak H0, yang artinya variabel independen X secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen Y. Nah, berdasarkan output ini menunjukkan bahwa nilai F statistik sebesar 12.000,141. Nah, di sini sementara F stabilnya 5%. Dan F2 N kurangi K 95 didapat nilai F tabel sebesar 2,467. Dengan demikian, F statistik lebih dari F tabel dan nilai signifikasinya 0,00 kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak. Nah, untuk kolom koefisien ini adalah uji T. Nah, berdasarkan perbandingan T statistik dengan T tabel, H0 jika nilai T statistik kurang dari T tabel, dan HA jika nilai T statistik lebih dari T tabel. Jika nilai T statistik kurang dari T tabel, maka gagal menolak H0, yang artinya variabel independen X secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen Y. Nah, namun sebaliknya, jika nilai F statistik lebih dari T tabel, maka H0 ditolak, yang artinya variabel independen X secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen Y. Nah, berdasarkan probabilitas, H0 jika nilai signifikasinya lebih dari 0,05 dan HA jika nilai signifikasinya kurang dari 0,05, maka nilai signifikasi kurang dari 0,5 itu menolak H0, yang artinya variabel independen X secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen Y. Nah, pada tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai T statistik X1 sebesar 5,239, sementara T tabel dengan tingkat A sama dengan 5% DF atau N kurangi K sama dengan 95, didapat nilai T tabel sebesar 1,985. Dengan demikian, T statistik X1 atau 5,239 lebih dari T tabel dan nilai signifikasinya 0,00 kurang dari 0,05. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa variabel X1 dalam penelitian ini memiliki pengaruh terhadap variabel Y. Nilai koefisien regresi variabel X1 sebesar 0,539. Hal ini menggambarkan bahwa variabel X1 berpengaruh positif terhadap Y. Maka dengan demikian, setiap kenaikan satu satuan variabel X1 maka akan menaikkan nilai variabel Y atau konstanta sama dengan 18.000,612 sebesar 0,539. Nilai T statistik X2 sebesar 2,204, sementara T tabel dengan tingkat A sama dengan 5%. Didapat nilai T tabel sebesar 1985. Dengan demikian, T statistik X1 2,204 lebih dari T tabel. Nah, nilai signifikasinya 0,03 kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel X2 dalam penelitian ini memiliki pengaruh terhadap variabel Y. Nilai koefisien regresi variabel X2 sebesar minus 0,242. Hal ini menggambarkan bahwa variabel X2 berpengaruh negatif terhadap Y. Nah, nilai T statistik X3 sebesar 2,242. Sementara T tabel dengan tingkat A 5% sama dengan 95, didapat nilai T tabel sebesar 1,985. Dengan demikian, T statistik X3 lebih dari T tabel dan nilai signifikasinya 0,02 kurang dari 0,05. Nah, nilai T statistik X4 ini sebesar 0,912,
sementara T-tabel dengan tingkat A sama dengan 5%. Didapat nilai T sebesar 1,985. Dengan demikian, T statistik X4 kurang dari T-tabel dan nilai signifikasinya 0,36 lebih dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel X4 dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap variabel Y.